Baiklah, di sini kami kelompok 11 akan menjelaskan mengenai fungsi aktivasi jaringan saraf tiruan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama yaitu ada Rian Fernanda dengan NPM G1A018062. Selanjutnya yaitu saya sendiri, Ellen Teresia Nadia dengan NPM G1A018080. Selanjutnya ada Meizan Al-Yutra dengan NPM G1A018086. Baiklah, apa itu fungsi aktivasi? Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang digunakan pada jaringan saraf untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan sebuah neuron di dalamnya. Fungsi ini terletak pada setiap neuron dalam sebuah jaringan saraf tiruan. Dalam segi hal pernyataan, fungsi aktivasi bertujuan untuk mengenalkan nonlinearitas pada model atau membantu neuron network menjadi sebuah fungsi nonlinear. Jika tidak ada fungsi aktivasi, maka neuron network hanyalah model linear biasa. Mengapa? Karena fungsi aktivasi merupakan sebuah operasi matematis yang dikenakan pada sinyal output Y. Apabila fungsi tersebut tidak mengenalkan nonlinearitas, maka output Y akan selalu sama dengan X, di mana hal tersebut merupakan karakteristik dari model linear biasa. Oke, perkenalkan nama saya Meizan Al-Yutra. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi aktivasi di metode neural network dan saat apa sih fungsi aktivasi itu digunakan. Itu batasan masalahnya. Sebelum kita melanjutkan ke yang lebih dalam, kita harus tahu dulu definisi fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu adalah akan mengeluarkan inputan benar atau salah, atau menentukan hasil perhitungan dari sebuah sistem, jaringan, dan sebagainya hal yang akan mengeluarkan hasilnya inputan benar atau salah. Fungsi aktivasi pada neural network dibagi menjadi dua, ada linear dan non-linear. Pada kasus kali ini kita akan bahas tentang mungkin menyinggung sedikit tentang matematika linear dan non-linear. Di linear function kita bisa lihat grafiknya. Grafik ini menunjukkan secara statik di mana x akan sama dengan y, di mana fx akan sama dengan y. Itu persamaan linear. Di mana persamaannya ada fx sama dengan x, di mana nilai x akan sama dengan nilai y. Untuk nonlinear activation function itu terbagi menjadi sigmoid. Fungsi aktivasi di sini saya akan menjelaskan 4. Sebenarnya ada banyak fungsi aktivasi di neural network. Di sini saya akan menjelaskan sigmoid, ReLU, TANS, dan softmax. Di sini kita akan membahas definisi di saat apa fungsi aktivasi itu digunakan dan mungkin ada keuntungan dan kelebihan masing-masing di fungsi aktivasi tersebut. Fungsi sigmoid kita harus tahu dulu definisinya. Fungsi sigmoid adalah fungsi yang dimana akan menghasilkan nilai 0 sampai 1. Bisa kita lihat grafik ini, rangenya adalah 0 dimulai 0 sampai 1, yang dimana untuk senternya itu berada di 0, z-nya. Sigmoid biasanya digunakan di saat model yang memprediksi probabilitas, karena outputnya kalau enggak 0 ya 1. Hanya saja kita bisa lihat di grafik sebelumnya bahwasanya bersifat no not zero center, dimana senternya tidak berada pada 0, yaitu berada pada 0,5, sehingga membuat susah untuk optimasi, yaitu sistem akan susah untuk di saat sistem untuk mengoptimasinya. Seperti itu. Kekurangannya hanya itu sebenarnya. Kita lanjut ke TAN. Kita harus tahu definisinya adalah merupakan versi
bergeser dari fungsi sigmoid, di mana range-nya min 1 sampai 1. Rata aktivasi yang keluar dari hidden layer mendekati nilai min 0 karena itu data lebih terpusat yang menjadikan pembelajaran untuk selanjutnya. Lapisan ini lebih mudah dan lebih cepat. Bisa kita lihat perbandingan sigmoid dan tan, yang mana sigmoid warna biru dan tan warna kuning. Dimulai pada min 1 sampai 1, yang dimana dari min 1 sampai min 2 itu semua akan menaikkan secara statik dan secara linear juga. Keuntungan dari tan ini inputannya negatif. Jadi jika hasilnya akan negatif, maka keluarnya juga negatif. Nggak ada 0 atau 1 di sini. Inputannya negatif, jika inputnya negatif akan dimapkan negatif, dan jika inputnya 0 akan dimapkan dan mendekati 0. Fungsi tan ini biasanya digunakan untuk klasifikasi antara dua kelas. Lanjut ke ReLU. ReLU adalah cara paling umum dan dasar untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam jaringan saraf tiruan. Fungsi ini hanya maksimalnya adalah menghasilkan 0 atau Z. Seperti itu. Ini perbandingan, yaitu yang sebelah kiri ini adalah sigmoid dan sebelah kanan adalah ReLU. Kita bisa lihat untuk nilainya dari 0, dari min 10 ini sampai 0 akan nilainya akan sama dengan 0, tapi dia bersifat linear. Dia bersifat linear dari 0 sampai 20, dia bersifat linear, di mana nilai itu adalah nilai Z. Fz akan bernilai 0 jika Z kurang dari 0, dan Fz sama dengan Z ketika Z di atas atau sama dengan 0. Komputasi ini sangat efisien karena lebih cepat dari sigmoid dan tan. Oke, ini adalah fungsi aktivasi terakhir, yaitu softmax. Aktivasi softmax digunakan dalam jaringan neural ketika kita ingin membangun klasifikasi multikelas yang memecahkan masalah penetapan intens ke satu kelas ketika jumlah kelas yang mungkin lebih besar dari 2. Jika tidak, kita dapat menggunakan sigmoid jika memungkinkan kelas sama dengan 2. Sigmoid juga dapat digunakan untuk klasifikasi kelas jamak, tetapi semuanya tergantung pada kasus penelitian kita, pengguna, dan preferensi pengguna. Perbedaan praktis dasar antara sigmoid dan softmax adalah bahwa meskipun keduanya memberikan kekuatan dalam kisaran 0 dan 1, softmax dan sigmoid sama, itu keluaran 0 dan 1, tetapi softmax memastikan bahwa jumlah keluaran sepanjang saluran adalah 1, sedangkan sigmoid hanya membuat keluaran tiap kelas antara 0 dan 1. Keuntungan dari softmax adalah rentang probabilitas output dengan nilai 0 hingga 1, dan jumlah semua probabilitas akan sama dengan 1. Itu perbedaannya. Jika fungsi softmax digunakan untuk model multiklasifikasi, dia akan mengembalikan peluang dari masing kelas, dan kelas target akan memiliki probabilitas yang tinggi. Itu keuntungan dari softmax. Oke, itu penjelasan singkat dari fungsi aktivasi dan beberapa fungsi aktivasi lainnya. Oke, baiklah, saya Rian, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apakah fungsi aktivasi harus diterapkan pada setiap layer di sebuah neural network. Jawabannya adalah tentu saja ya, karena pada setiap neuron harus memiliki output sehingga dapat dilanjutkan ke proses layer selanjutnya. Nah, apabila tidak ada fungsi aktivasi, maka neuron tidak akan mengetahui apakah ia akan aktif atau tidak, sehingga outputnya akan diteruskan ataupun tidak. Nah, ini terjadi karena pada dasarnya fungsi aktivasi merupakan unit yang akan menentukan apakah output dalam sebuah neuron dapat diaktifkan dan diteruskan. Dapat lihat di sini bahwasanya sebuah neuron akan menerima beberapa input, lalu akan mengeluarkan sebuah output yang akan divalidasi oleh sebuah fungsi aktivasi. Nah, apabila
terusan tadi memenuhi, maka akan membuat sebuah output Y yang akan diteruskan ke layer selanjutnya. Nah, lalu bagaimana sih contoh definisi fungsi aktivasi? Sebelumnya kita telah diberikan sebuah tugas pada jaringan saraf tiruan. Nah, di sini terdapat dua buah penggunaan JST, yakni menggunakan regresi dan juga klasifikasi. Pada yang klasifikasi kita bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk pendefinisian model aktivasinya itu ada di sini ya, yakni model sama dengan tf.keras.models.sequential. Nah, di sini ada sebuah baris yang menyatakan jenis dari model aktivasinya. Nah, pada kasus ini menggunakan model ReLU. Lalu pada kasus yang kedua, di sini dapat kita lihat bahwa pendefinisian modelnya itu terdapat pada baris yang ini ya, yakni pada def build.n_compile_model dalam kurung norm. Di sini ada dua baris yang menyatakan pendefinisian model dari aktivasinya, yakni aktivasi ReLU. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.